warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Suci. Saya dari kelas 5 AKA 1. Di sini saya akan menjelaskan laporan komprehensif untuk memenuhi tugas akuntansi lanjutan 1. Yuk, mari simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi komprehensif di mana PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Jadi nilai akuisisinya itu 1 miliar, saham biasanya 500 juta, saldo laba 300 juta, totalnya adalah 800 juta. Jadi selisihnya adalah 200 juta. 1 miliar tadi dikurangin sama 800 juta. Ini data untuk diferensial. Dan ini adalah data untuk neraca saldo pada tahun 2015. Di sini ada 6 informasi tambahan. 1. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih 400 juta dan mengumumkan dividen sebesar 100 juta. 2. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut berterjual 40%. Di informasi ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada informasi keempat, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Informasi kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625. Informasi ke-6, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Di mana langkah pertama di sini adalah kita menjurnal investasinya, yaitu pencatatan pada PT Pandawa 2015. Tadi di informasi awal, investasinya itu sebesar 800 juta. Jadi PT Pandawa ini membeli aset PT Satria, makanya kasa dikredit dan debitnya adalah investasi pada PT Satria. 31 Desember 2015 mencatat atas bagian laba. Bagian labanya itu 400 juta, karena kepemilikannya hanya 80%, makanya 400 juta dikali 80%, itu jurnal, jadi angkanya adalah 320 juta. Dan jurnalnya adalah investasi pada bagian laba. Kenapa bagian labanya itu di kredit? Karena laba itu bertambah di kredit, kan dia katanya tadi pembagian atas laba bersih. 31 Desember 2015 itu mencatat atas dividen PT Satria. Karena kepemilikannya itu 80% dan dividen di informasi pertama tadi 100 juta, maka 80 juta untuk dividen
PT Pandawa. Kasnya 80 juta dan kreditnya adalah investasi pada PT Satria. Karena menerima uang sebesar 80 juta, makanya kasnya itu di debit, jadi bertambah. Selanjutnya adalah untuk mencatat amortisasi diferensial. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi, seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta. Seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat. Bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya 5 juta, yaitu 50 juta, ini informasi di awal tadi, dekat neraca saldo dibagi 10. Pada tahun 2015, tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 25 ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan. Sepertinya di sini ada kesalahan untuk pencatatan nominal, karena ini 25 dari persediaan. Persediaannya kan terjual 100% dan 5 jutanya adalah nilai dari bangunan. Bangunannya nilainya adalah 50 juta dan umur manfaatnya itu 10 tahun. Jadi 5 juta kan hasilnya 50 juta dibagi 10, 5 juta, dan nilai untuk mengkalikan kepemilikannya adalah 80%. Seharusnya di sini adalah 24 juta. Selanjutnya adalah atas transaksi penjualan persediaan. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan 150 juta, yaitu dapatnya dari 400 juta dikurang 250 sampai akhir 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi adalah 90 juta, yaitu 150 dikali 60. Atas keuntungan belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut. Jadi di sini kita membuat jurnal untuk yang belum terrealisasi. Yang sudah terrealisasi tadi kan yang sudah terjual adalah 40% dan sisanya adalah 60%. Dasar perhitungan kita tadi 150. 150 tadi kan didapat dari 400 dikurang 250 dan dikalikan yang belum terrealisasi yaitu 60%. Dan hasilnya adalah 90 juta. Untuk jurnalnya, bagian laba atas PT Satria dan kreditnya adalah investasi pada PT Satria. Next, yaitu ada atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke Induk. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015, 120 juta dikali 80%, karena kepemilikannya tadi adalah 80%. Hasilnya adalah 96 juta. Ini tuh informasi terdapat pada poin 3. Selanjutnya adalah kita mencatat penjualan tanah.
PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Didapat dari 650 juta dikurang 625 juta. Ini keterangannya ada di poin 5 tadi. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Bagian laba atas investasi 25 juta. Jadi kita cari dulu selisihnya 650 dengan 625. Jadi di sini dia bersifat mengurangi laba dan mengurangi investasi. Makanya bagian labanya itu di debit. Selanjutnya adalah pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Jadi 150 juta ini tertera di neraca saldo 2015 yang di soal di atas tadi. Harga jualnya sebesar 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 140. Jadi dia menjual dengan harga 140, cuma nilai tercatatnya 150, makanya dia bisa rugi 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Jadi karena tadi tuh ruginya adalah 10 juta dan yang dicatat adalah sebesar bagian kepemilikannya saja, maka 10 juta tadi dikalikan 80%. Jadi hasilnya adalah 80 juta. Jurnalnya investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Jadi labanya bertambah. Selanjutnya yaitu adalah buku besar pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Yang pertama ada investasi pada PT Satria. Nah, di sini kita itu harus mencari kayak gini. Investasi pada PT Satria itu kan di debit 8 juta. Nah, kita taruh di sini debit 8 juta. Cuman karena ini adalah untuk kerugian yang belum terrealisasi, makanya keterangannya adalah kerugian yang belum terrealisasi. Jadi dari jurnal-jurnal yang di atas, kita harus mencari akun yang investasi pada PT Satria dan disesuaikan letaknya di debitkah atau di kredit. Untuk nilai akuisisi sebesar 800 juta, ini itu dapatnya dari di awal sekali disoalkan dia membeli saham PT Satria itu sebesar 800 juta. Ini di debit 800 juta karena dia membeli sahamnya. Keterangannya adalah akuisisi. Dan ini contohnya investasi pada PT Satria di kredit 25 juta. Dan kita sesuaikan di sini di kredit 25 juta. Jadi kita hanya fokus dengan akun investasi dan kita sesuaikan letaknya di debitkah atau di kredit. Lalu, bila kita jumlahkan 800 juta, 320 sampai 8 juta ini, totalnya adalah 1 miliar 128 juta. Dan untuk total ini, itu tuh totalnya adalah 315 juta. Jadi kalau dikurangkan antara debit dan kredit, selisihnya adalah 813 juta.
Next, yaitu adalah bagian laba atas investasi. Sama dengan jurnal investasi pada PT Satria tadi, kita menyesuaikan letak akun bagian laba atas PT Satria itu. Jika dia di debit, maka diletakkan di debit. Dan jika dia diletakkan di kredit, dan dia diletakkan di kredit. Contohnya, nih, bagian laba atas PT Satria 8 juta di kredit. Nih, bagian laba atas PT Satria 8 juta di kredit. Jadi, fokus pada akun bagian laba atas PT Satria. Nah, ini tuh kalau dijumlahin, itu totalnya adalah 235 dan 235 juta. Dan di kredit itu sebesar 328 juta. Jadi lebih besar kredit daripada debit. Makanya selisihnya itu kita letakkan di kredit. Kalau tadi ini tuh lebih besar nilai di debit daripada di kredit. Makanya selisihnya kita letakkan di debit. Baik, lanjut, yaitu ada jurnal eliminasi dan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Untuk persentase PT Pandawa adalah 80% dan KNP-nya 20%. Saldo awal itu sudah kita ketahui adalah 800 juta. Untuk saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba 300 juta. Jadi, kita cari dulu 800 juta itu 80%-nya berapa dan 20%-nya berapa. Dapatlah 640 dan 160. Laba bersih sudah diketahui di soal, sudah dijelaskan, yaitu adalah sebesar 400 juta. Dan kita cari persentase kepemilikannya masing-masing. Dapatlah 320 dan 80 juta. Begitu juga untuk dividen. Dividen itu jumlah keseluruhan adalah 100 juta. 100 juta dikali 80% adalah 80 juta. Begitu juga dengan KNP. Lalu kita jumlahkan semuanya. 160 ditambah 320 dikurang 80 juta. Dapatlah 880 juta. Begitu juga untuk saldo akhir untuk kepentingan non-pengendali. Saldo sahamnya tinggal turunin aja. Saldo labanya 300 juta tambah 400 juta dikurang 100 juta. Dapat 600 juta. Untuk keuntungan yang belum terrealisasi ini 90 juta, 96, 24 juta, dan 25 juta untuk keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu atas penjualan tanah. Itu kita sesuaikan dari jurnal yang sudah kita buat di atas tadi. Untuk keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir peralatan, tadi kan 10 juta. Tapi dijelaskan di soal yang tercatat itu sesuai dengan persentase kepemilikan. Jadi karena PT Pandawa ini persentasenya 80%, jadi 10 juta itu dikali 80%, dapatnya 8 juta. Untuk KNP juga begitu, 10 juta dikali 20%, dapatnya 2 juta. Lalu, 880 juta dikurangi 90 juta, dikurangi 96, dikurangi 25, dan ditambah 8 juta, hasilnya adalah 677 juta. Begitu juga untuk mencari 198 juta tadi. Terus 20 dikurang 24 ditambah 2 juta. Dari mana dapat angka 117 ini? Yaitu untuk bagian laba atas PT Satria, yaitu dari laba bersih 320 juta dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi 90 juta, dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir persediaan 96 juta, dan dikurangi keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu untuk penjualan tanah. Lalu ditambah dengan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir peralatan. Dapatlah 117 juta. Untuk 58 juta ini didapat dari
Laba bersih dikurangi dengan 24 juta ditambah dengan 2 juta. Dapatlah 58 juta. Selanjutnya adalah untuk jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal pada PT Pandawa di PT Satria. Dasar untuk membuat tabel ini adalah tabel yang di atas. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja akun-akun dan nominal-nominal yang ada. Selanjutnya adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Saldo awalnya 160 juta. Untuk pengendali kepentingan non pengendali adalah 40 juta. Persediaan 25 juta, tanah 75 juta, dan bangunan 50 juta. Ini didapat dari soal yang di awal sekali. Sini. Dari data ini didapat persediaan tanah dan bangunan. Amortisasinya yaitu adalah 24 juta untuk Pandawa, untuk kepentingan pengendali itu 6 juta, persediaan itu 25 juta karena persediaan terjual seluruhnya, makanya amortisasi persediaannya adalah 25 juta. Akumulasi penyusutan ini adalah akumulasi penyusutan bangunan 5 juta. Nilai bangunan itu 50 juta dan untuk umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Makanya akumulasi penyusutannya adalah 5 juta. Yaitu lanjut untuk goodwill. Karena goodwill itu tidak ada penurunan nilainya, makanya 50 juta langsung dicatatkan di sini. Jadi saldo awalnya adalah 160 juta dikurang 24 juta dapat 136. 40 juta dikurang 6 juta dapat 34. Untuk tanahnya tinggal diturunin, persediaannya kan 0. Awalnya di debit besar 25 dan pengurangannya adalah 25 jadi 0. Bangunannya tinggal kita turunkan, begitu juga dengan akumulasi dan goodwill. Dari data yang ada ini di tabel, untuk membuat jurnal eliminasi yang harus dibuat, untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan itu 5 juta, tanahnya sebesar 75 juta, bangunannya 50 juta, dan goodwill 50 juta. Bagian kreditnya adalah bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali itu 6 juta, akumulasi penyusutannya itu 5 juta, investasi pada PT Satria 136 dan kepentingan non pengendali adalah 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa yang baru terjualkan 40%. Jadi kita harus mencatat atau membuat jurnal eliminasi untuk yang belum terrealisasi. Dari soal itu adalah penjualannya sebesar 400 juta. Yang belum terrealisasi itu kan 60%. Jadi harga jual dikurangi dengan beban pokok penjualan 250 juta di soal, itu adalah dapatnya 150 juta. 150 juta dikali dengan 60% itu adalah 90 juta.
Itu untuk dasar perhitungan persediaan. Dan beban pokok penjualannya adalah selisih dari 400 juta dan nilai persediaan, yaitu adalah 310 juta. Keterangan ini ada di poin 2. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir tahun 2015. Jadi untuk jurnalnya adalah ini, penjualannya di debit 200 juta, beban pokok penjualannya itu berkurang, 80 juta dan persediaannya berkurang 120 juta. Keterangan ini ada di poin 3. Atas pemberian atas jasa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan sewa pada beban sewa. Jadi pendapatan sewanya itu bertambah 26 juta. Tadi kan si PT Pandawa ini menerima uang dari si PT Satria atas pendapatan sewa, makanya pendapatannya itu di debit. Dan selanjutnya adalah jurnal untuk utang piutang. Utangnya berkurang 26 juta dan piutangnya juga berkurang 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena akhir 2015 ini tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi keuntungan penjualan tanah adalah 25 juta, yang 650 juta sama 625 tadi. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah peralatan yang sebesar 100 juta, untuk kerugian adalah 10 juta kerugian itu, dan akumulasi penyusutannya adalah 90 juta. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian. Nah, untuk angka-angka PT Pandawa dan PT Satria ini itu kita dapatkan dari neraca saldo yang di awal. Dan jurnal eliminasi, debit kreditnya itu adalah kita dapat dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat di atas tadi. Jadi kita tinggal sesuaikan debit, posisi debit dan posisi kreditnya. Untuk nominal dari konsolidasian, kita harus melihat contohnya penjualan. Penjualan ini adalah saldo normalnya itu di kredit. Jadi 6 miliar ditambah 900 juta dikurangi 400 juta karena saldo normalnya itu di kredit. Jadi hasilnya adalah 6 miliar 300 juta. Begitu juga dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu saldo normalnya di kredit. Di jurnal eliminasi itu posisinya adalah di debit. Jadi dia dikurangi, dapatlah saldo nilai konsolidasinya adalah 14 juta.
Beban operasional contohnya lagi adalah 600 juta dengan 80 juta. Karena di jurnal eliminasi itu tidak ada, maka kita tinggal jumlahkan saja keduanya. Dapatlah 680 juta. Begitu juga sampai bagian laba atas PT Satria. Laba bersih konsolidasian ini nilainya didapat dari penjumlahan penjualan sampai pada bagian laba atas PT Satria. Selanjutnya adalah bagian laba non pengendali. Ini tidak ada di neraca saldo awal, tapi terdapat di jurnal eliminasi. Jadi harus kita tambahkan akunnya. Karena saldo normal laba itu di debit, di kredit, debitnya ini kan lebih besar daripada si kreditnya. Makanya di laporan konsolidasian itu adalah nilainya minus 50 juta atau bersifat mengurangi. Jadi untuk bagian induk atasin laba bersih, ini nilainya tinggal diturunkan. Begitu juga ini 798 juta ditambah 58 juta, 450 juta ditambah dengan 6 juta, dan pas di sini 2 miliar 590 juta dikurangin dengan 52 juta. Untuk saldo laba akhir itu dari saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Untuk eliminasinya juga kita sesuaikan dengan jurnal eliminasi yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kas dan setara kas serta piutang usaha. Dari data yang Ibu berikan itu sepertinya ada sedikit kesalahan karena kolomnya ini awalnya di piutang itu kosong di jurnal eliminasi dan turun ke persediaan. Jadi sudah sedikit saya perbaiki. Untuk piutang usaha 2 miliar ditambah 20 juta dikurangi dengan 26 juta karena piutang itu saldo normalnya di debit. Pada saat eliminasi itu di kredit, jadi dia bersifat mengurangi. Jadi saldo untuk konsolidasinya adalah 2 miliar 174 juta. Untuk persediaan, begitu juga ini dikurangi 90 juta dan 120 juta. Untuk investasi pada PT Satria, itu adalah 0. Kenapa? Karena PT Satria ini kan sudah dibeli oleh PT Pandawa. Nih, jadi investasi itu saldo normalnya adalah di debit. Dan pada saat eliminasi itu di kredit. Ini bila kita jumlahkan 677 juta dengan 136 juta itu adalah 813. Makanya saldo konsolidasinya itu adalah 0. Untuk tanah sendiri itu dieliminasinya adalah 25 juta. Jadi 1 miliar 500 juta ditambah 550 juta ditambah 75 juta lalu dikurangi dengan 25 juta. Hasilnya adalah 2 miliar 100 juta. Bangunan dan peralatan juga begitu. Untuk akumulasi ini kan saldo normalnya itu di kredit, makanya saat di laporan neraca saldonya itu dikurungkan dan ketemu lagi di eliminasi itu adalah di kredit. Jadi ketiga ini kita jumlahkan, dapatnya adalah 1 miliar 195 juta. Untuk total aset itu kita jumlahkan dari kas dan setara kas sampai kepada goodwill.
Selanjutnya adalah utang usaha. Utang usaha ini dia saldo normalnya dikredit. Nah, kita jumlahin nih 1.250.000.000 ditambah 240 juta dan eliminasi itu di debit. Jadi harus kita kurangkan 26 juta. Untuk nominal konsolidasiannya adalah 1.464.000.000. Utang bank juga begitu. Sampai kepada kepentingan non-pengendali. Untuk total liabilitas dan ekuitas itu kita dapat dari utang usaha ditambahkan dengan utang bank, ditambah dengan saham biasa, saldo laba, dan kepentingan non-pengendali.